Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa, kita ada di dalam dunia yang serba lebih canggih, lebih modern. Dan kita lihat memang faktanya begitu, tapi tetaplah Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang akan menolong kita untuk menghadapi segala situasi apapun di dunia. Jadi kita lihat dari Pentatuk, dari Musa sudah memberi gambaran bahwa dialah Yesus Kristus, itulah yang sesungguhnya Juru Selamat dunia, batu di mana disitulah sidang jemaatnya dibangun. Dan saya baca begini, dinubuatkan oleh Musa begini di dalam Ulangan 32 ayat 4. Bahwa ialah bagaikan gunung batu dan perbuatannya tiada berkecelaan, karena benarlah segala jalannya, bahwa ialah Allah kebenaran. Tiada lalim atau kecurangan di dalamnya, adil dan benarlah Ia. Kita bersyukur Tuhan itu bagaikan gunung batu. Gunung batu di dunia, gunung batu menunjukkan keselamatan, menunjukkan bagaimana kita bisa berlindung dengan kepastian bahwa kita selamat. Jadi keadaan dunia yang modern ini justru banyak juga ancaman, banyak hal yang tidak terprediksi. Justru di dalam kencanggihan kalau manusianya tidak bisa mengendalikan diri, justru lebih bahaya di dunia modern ini. Nah, kita lihat bagaimana ini adalah pengakuan perkataan Musa di akhir hidupnya di dalam kitab yang kelima dari kitab Musa. Dari perjalanan bangsa Israel, dari mulai penciptaan sampai ada bapak orang beriman, sampai anak cucunya diperhamba, dan perjalanan setelah dilepaskan mereka dari perhamba Mesir sampai menuju tanah Kanan. Sebelum mereka ke tanah Kanan, supaya ada kepastian, di depan juga masih ada tantangan. Tetapi tantangan ini asal tetap percaya kepada Tuhan. Jangan melupakan dialah keselamatan itu, dialah gunung batu itu. Di situ mereka akan tetap melihat perbuatan tangan Tuhan yang akan tetap masih berlaku kepada generasi berikutnya. Karena generasi Yosua ini akan menuntaskan semua rencana Tuhan sudah dinubuatkan melalui akan Ibrahim, bahwa nanti akan keluar keturunanmu dan mereka akan ditolong oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Sehingga kita lihat perbuatan Tuhan ini juga memang digenapi, bahwa tidak ada yang bisa hambat rencana Tuhan dalam perjalanan bangsanya sampai menduduki tanah Kanan. Dan kita melihat ini adalah perkataan juga Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya itu, jadi bukan kata orang menurut orang itu tidak ada kepastian. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Ini perkataan Tuhan Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Mereka katakan, Petrus mewakili, engkaulah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi perkataan ini adalah supaya benar-benar jaminan bahwa hanya Yesus yang sebagai anak Allah, Dia yang memberi keselamatan, yang memberi jaminan. Dan kita katakan di sini juga sebagai orang yang mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah, berarti kita juga mengakui bahwa keselamatan kita sudah terjamin. Bahwa dengan itulah dikatakan Tuhan Yesus, itu bukan dari dirimu sendiri, tapi Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Jadi perkataan Bapa itulah juga yang kita dengar, yang kita ucapkan dan yang kita katakan, dan memberikan kita kepastian akan kehidupan, keselamatan di tengah dunia ini. Dan inilah membuat juga murid-murid itu mereka memang menghadapi alam maut gitu. Mereka menghadapi namanya permusuhan. Di dunia itu pasti permusuhan itu biasa. Tapi tidak perlu kita menjadi kecil hati. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas batu ini. Artinya di atas pengakuan Petrus itu sebagai wakil dari murid-muridnya, berkata, engkaulah Kristus anak Allah yang hidup. Di atas batu itulah yang jemaatnya didirikan. Dan makanya gereja itu tidak bisa digoyahkan oleh keadaan
Karena sudah ada kita sama-sama mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Dan orang juga akan lihat keselamatan di dalam gereja juga. Wakilnya Tuhan yang kelihatan di dunia. Makanya ini membuat kita selalu mau bersama Kristus, maka kita juga akan selalu bersama-sama memuliakan namanya di tengah dunia ini. Jadi puji Tuhan. Jadi saya melihat, dia katakan di dalam Kolose itu kan juga bukannya tanpa masalah jemaat di Kolose. Jadi ada filsafat-filsafat yang palsu yang bisa masuk kan gitu. Tapi ini perkataan Paulus kepada jemaat di Kolose supaya kalau kamu sudah mengaku Kristus, artinya kamu sudah terima Kristus, maka berakarlah, makin teguhlah, makin dalamlah akar iman kita gitu. Dengan apa caranya? Dengan memperbanyak syukur. Nah, inilah rahasianya memang di dalam kehidupan. Tanpa rasa syukur diperbanyak, banyak persoalan yang akan membuat menghimpit, akan membuat kita bisa menyimpang gitu. Tapi dengan memperbanyak syukur, sebagai kita yang sudah mengaku Kristus, bahwa Dia Juru Selamat dunia, akan mantap kehidupan kita, dan kita akan terus saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kita muridnya Tuhan. Bahwa supaya dunia tahu bahwa hanya Yesus Juru Selamat dunia. Nanti keselamatan itu bagi sekeliling kita juga akan dilawat oleh Tuhan, oleh Roh-Nya di tengah kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan baik untuk kami boleh mendengar firman Tuhan supaya menjadi perkataan Tuhan, perkataan iman. Sebagaimana Bapa mengaruniakan kepada Petrus pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bukan hanya pengakuan tapi itulah yang kami imani. Pengakuan dan perkataan ini adalah suatu nyata bahwa hati kami mempercayai Engkau dalam segala situasi apapun di dunia ini. Terima kasih, kuatkan anak-Mu, hiburkan mereka Tuhan, kuatkan dalam setiap tantangan kehidupan. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.